Hai, minasan, oyo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Budi Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, minasan, di video kali ini Sensei ingin memberikan beberapa frase ya, 25 frase yang sangat praktis dan sangat sering banget digunakan di Jepang ya. Khususnya bagi kalian yang akan bekerja ke situ atau bagi kalian yang cuman traveling. Ini sangat bendri atau sangat praktis banget digunakan di situ atau ini sangat bisa membantu kalian ketika berada di Jepang. Oke, seperti apa videonya? Seperti apa frase yang akan kita pelajari hari ini? Penasaran? Kalau penasaran, ikuti video ini sampai akhir, tentunya tanpa skip karena kalau di skip kalian tidak akan mengerti apa sih yang mau disampaikan seperti itu. Jadi tonton video ini sampai akhir. Tunggu dulu bagi kalian yang baru saja gabung atau bergabung atau menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya, tombol subscribe-nya dan silahkan di like juga dan seperti biasa kalau memang video ini bermanfaat silahkan share ke teman kalian atau ke media sosial kalian agar lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa belajar dari channel ini. Oke, masuk ke materi kita, let's go. Oke, yang pertama, yang paling mudah atau yang paling lumrah atau yang sudah tidak asing lagi di telinga kalian itu ada Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi. Itu kalau bentuk formalnya. Kalau bentuk non formalnya, ohayo. Ohayo. Selamat pagi. Ohayo, pagi itu kan ya. Oke, itu sangat gampang ya. Oke, kemudian itu ada sumimasen yang kedua ya. Yang kedua itu ada sumimasen. Sumimasen ini bisa mempunyai arti dua arti. Yang pertama dia bisa mempunyai arti permisi, terus yang kedua bisa mempunyai arti permohonan maaf ya. Yang pertama penggunaannya adalah sumimasen. Toire wa doko desu ka? Sumimasen. Toire wa doko desu ka? Jadi ketika kalian bingung mencari toilet bisa menggunakan ini. Permisi, toiletnya di mana? Permisi, toiletnya di mana? Toire wa achira desu. Atau toire wa asoko desu. Wakarimashita. Seperti itu ya. Jadi ketika diberitahu ya wakarimashita dan arigatou gozaimasu. Bisa. Jangan lupa itu diucapkan ya. Oke, next itu ada yang ke berikutnya itu ada ketika dia menjadi atau mempunyai arti maaf. Nah, misalkan kalian telat, itu bisa menggunakan okurete sumimasen deshita. Okurete sumimasen. Maafkan saya karena telah telat. Seperti itu. Oke, yang berikutnya itu ada hai yang artinya iya. Hai, iya. Terus ada iye, tidak. Iye, tidak. Terus itu kalau bentuk formalnya. Kalau bentuk non formalnya atau bentuk biasanya, hai sama. Hai sama. Terus iye, iye, susah ya. Oke. Kayak orang gila ya, kayak orang bodoh. Tapi emang ada seperti ini ya. Ketika iya, ketika tidak, karena sedikit susah atau bagi kalian yang baru saja belajar ini memang akan sedikit susah, jadi perlu banyak latihan. Kayak orang bodoh. Lanjut lagi bro. Oke, yang berikutnya itu ada Kyou wa genki desu ka? Kyou wa genki desu ka? Apakah hari ini sehat? Jawabannya adalah hai genki desu. Hai genki desu. Iya, sehat. Kalau bentuk formal, kalau bentuk non formalnya Kyo genki, Kyo genki, beda banget ya. Kyo genki, hari ini sehat. Jadi di akhir itu naik ya. Kyo genki, naik. Genki da yo? Genki da yo? Ya, sehat loh. Seperti itu. Oke, next go. Let's go. Yang ke berikutnya atau yang ke nomor 6 sekarang ya. Nomor 6 itu ada ketika kalian bingung di Jepang, ingin bertanya satu tempat. Misalkan kalian mencari yang namanya station. Station, sumimasen. Tetap sumimasen ya, permisi ya. Sumimasen. Eki wa doko desu ka? Sumimasen. Eki wa doko desu ka? Maaf, permisi. Stasiunnya di mana ya? Stationnya di mana ya? Sumimasen. Eki wa doko desu ka? Eki desu ka? Eki nara achira desu. Achira desu. Domo, arigatou gozaimashita. Tasukarimashita. Seperti itu. Balasannya seperti itu. Jadi saya mengerti dan domo arigatou gozaimashita. Bisa juga seperti itu ya. Oke, next atau nomor 7 itu ada yoroshiku onegai shimasu.
yoroshiku onegaishimasu. Nah, ini ketika perkenalan. Ketika berkenalan sama seorang baru pertama kali ya, kenalan di situ, di akhir biasanya yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, di situ bisa diartikan senang berkenalan dengan kamu. Nice to meet you. Nice to meet you. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ada juga yoroshiku ne. Dozo yoroshiku. Artinya sama, cuman formal dan non formal. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, berikutnya itu ada yang nomor 8 ya. Nomor 8 itu ketika kalian ingin menanyakan harga. Sumimasen, kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Sore wa 100 yen desu. Sore wa 100 yen desu. Yasui desu ne. Yasui ne, tuh kan ya. Yasui desu ne. Itu kalau barangnya murah. Oh, murah ya. Yasui desu ne, karena harganya cuma 100 yen, 100 yen. Mungkin murah, mungkin. Atau kalau ingin bentuk biasa, kore ikura, sama artinya dengan yang tadi. Cuman ini bentuk non formal. Oke, lanjut lagi. Terus yang berikutnya itu ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai ini digunakan ketika Anda hendak pergi tidur. Yang bisa diartikan selamat tidur seperti itu, atau selamat beristirahat ya. Oyasumi nasai. Atau kalau bentuk non formalnya itu sangat gampang banget. Oyasumi. Ja, oyasumi mata ne. Oyasumi, ii yume mite ne. Ii yume o mite ne. Mimpi indah ya. Ii yume o mite ne. Mimpi indah ya, selamat tidur. Lihat mimpi apa? Mimpi indah ya, seperti itu. Oke, next. Kalau ketika Anda ingin menanyakan umur. Nangsai desu ka? Nangsai desu ka? Umurnya berapa? Atau penyebutan lain, atau bentuk formalnya, atau bentuk non formalnya adalah nangsai. Nangsai sama artinya umur berapa. Terus ada juga penyebutan lain yang disebut dengan oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Yang artinya sama, umurnya berapa. Atau anata oikutsu? Oikutsu naik dia. Ini bentuk non formalnya, tidak ada des lagi. Langsung saja nada di akhir naik. Oikutsu? Anata oikutsu? Tuh kan ya. Oke, next ikimashou. Nomor 11 sekarang ya. Nomor 11 itu ada dozo. Dozo. Hai dozo. Dozo itu digunakan untuk mempersilahkan ya. Mempersilahkan duduk, mempersilahkan duluan, atau mempersilahkan orang deh gitu loh intinya. Hai dozo. Hai dozo suwatte kudasai. Hai dozo saki ni kudasai, atau kan ya. Jadi iro-iro tsukai-kata ga arimasu. Hai sugi ikimasu. Sugi. Ini juga tidak asing lagi. Warimashita. Yang artinya mengerti. Wakarimashita. Mengerti. Ada bentuk non formalnya? Wakatta. Hai, wakatta. Artinya sama, mengerti, tetapi formal dan non formal. Hai, wakarimashita. Hai, wakatta. Seperti itu. Hai, next ikimasu. Next, wakarimasen. Tidak mengerti atau tidak tahu. Wakarimasen. Bentuk non formalnya? Wakaranai. Wakaranai. Nihongo ga wakarimasu ka? Iie, wakaranai. Oke. Iie, wakarimasen. Oke. Dochira demo oke desu. Terus yang ke-14 ya. Eigo ga hanasemasu ka? Eigo ga hanasemasu ka? Eigo hanasemasen. Nah, それはいいです。Apakah kamu bisa bahasa Inggris? Eigo ga hanasemasu ka? Hai, hanasemasu yo. Itu lain lagi ceritanya. Oke, next. Yang ke-15. Ja mata. Ja mata itu artinya sampai nanti. Sampai nanti ya. Ja mata ne, ada juga orang menyebutkan itu. Kalau ini lebih lunak dia kesannya. Ja mata ne, ja mata ashita ne, toka. Ja mata ashita itu artinya selamat sampai besok. Ja mata ashita, seperti itu. Oke, next. Domo. Domo ini bisa mempunyai arti dua. Yang pertama itu bisa mempunyai arti terima kasih. Terus yang kedua bisa mempunyai arti hello. Ketika berterima kasih, domo. Biasanya diikuti domo arigatou gozaimasu. Itu mempunyai arti terima kasih. Atau ada juga orang mencoba menyebut ketika setelah menerima bantuan, domo. Seperti itu. Ketika dia mempunyai arti hello atau halo, ketika Anda baru bertemu sama orang, domo. Biasanya diikuti dengan nama. Domo eka desu. Domo idewa desu. Atau domo ridewa desu. Seperti itu.
ya penggunaannya. Oke, next ketika Anda ingin menanyakan kabar ke orang Jepang, O genki desu ka? O genki desu ka? Apakah kamu sehat? O genki desu ka? Atau apa kabar? O genki desu ka? Atau ketika dia berubah menjadi bentuk non formal, genki, genki, itu aja. Genki, cuman di belakang dinaikin. Genki, sehat? Genki da yo. Ya, sehat loh. Seperti itu. Oke, next. Meminta maaf sekarang. Minta maaf. Gomenasai. Gomenasai. Mohon maafkan saya. Gomenasai. Atau juga bisa juga menggunakan gome. Warui ne, tuh kan ya. Oke, next yang berikutnya konbanwa. Konbanwa ini bisa diartikan selamat malam. Ya, ketika suasana sudah mulai gelap, itu bisa menggunakan konbanwa. Konbanwa. Bisa juga dari jam 6, kayak kalau enggak dari jam 5 ke atas. Ketika kalian sesuaikan aja dengan situasi. Kalau udah mulai gelap bisa dari jam 5, bisa dari jam 6 bisa. Jadi intinya lihat dulu di sekitar. Kalau udah mulai gelap ya udah konbanwa. Oke, kemudian ada konnichiwa. Konnichiwa ini bisa diartikan selamat sore, bisa diartikan halo juga. Jadi konteksnya berbeda ya. Ketika kita ingin menyapa konnichiwa, seperti itu ya udah menyapa. Tapi ketika ada pertemuan seperti itu, konnichiwa juga dibuka dengan konnichiwa, tapi di situ mempunyai arti halo, konnichiwa, seperti itu. Oke, next let's go. Kemudian yang nomor 21 itu ada hajimashite. Oke, hajimashite. Ini juga mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena ketika jiko shokai pasti menggunakan hajimashite. Oke, Hidewa tomoshimasu. Jadi ini bisa diartikan hajimashite ini perkenalkan. Hajimashite. Oke, perkenalkan. Next, ikimasu. Oke. Berikutnya ketika Anda ingin menanyakan nama dari orang Jepang. Onamae wa nang desu ka? Onamae wa nang desu ka? Namanya siapa? Kalau bentuk non formalnya, onamae wa udah selesai. Onamae wa Eka desu. Onamae wa Edi desu. To ka ne, iro-iro arimasu. Hai. Sore wa sonna ni muzukashiku nai desu. Kemudian ketika Anda di restoran meminta air lagi, ya, ketika makan di restoran terus butuh yang namanya air atau kekurangan air. Omizu onegai shimasu. Omizu onegai shimasu. Mizu itu air, onegai shimasu itu tolong air. Omizu onegai shimasu. Chotto matte kudasai. Pasti seperti itu. Tolong tunggu sebentar. Oke, next. Tasukete kudasai. Tasukete kudasai. Itu bisa diartikan minta tolong. Jadi ketika kalian ada bermasalah, perlu bantuan, gunakan aja tasukete kudasai. Onegai shimasu, tasukete kudasai. Tasukete itu Kak. Itu sudah mempunyai arti tolong. Oke. Next, ini kotoba yang paling penting yang harus kalian ingat adalah arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu yang artinya terima kasih banyak. Atau kalau kita bawa ke bentuk non formal, arigatou, terima kasih. Arigatou, terima kasih, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir atau yang ke-25 itu ada sayonara. Sayonara atau sampai jumpa, tetapi dalam konteks untuk tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama atau kita tidak tahu kapan lagi bertemu, itu kita gunakan sayonara. Terus ada juga kalau bentuk gaulnya itu bye bye. Ja, bye bye, seperti itu ya. Oke, minasang, penjelasan sensei untuk frase ya, frase yang sangat penting atau 25 frase penting yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian manfaatkan ketika di Jepang. Sudah dulu sampai di sini ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, tentunya bagi kalian yang benar-benar serius pengen belajar bahasa Jepang atau pengen traveling mungkin ke Jepang atau go for work ya, atau pergi untuk bekerja, oke lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tetap support channel ini sampai bisa bisa lebih maju lagi gitu. Oke, mata nih, bye bye.